amazing! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Uji Al-Fariji dimanapun Anda berada. Sebelumnya yang belum subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan bagi yang telah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga sukses di masa yang akan datang. Sekarang saya di sore hari kita di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu sangat agung sekali bulan Zulhijjah. Karena apa? Karena bulan Zulhijjah ini merupakan bulan yang paling agung. Nanti pas hari rayanya itu juga hari raya Agung, Rayagung, hari raya Agung. Kenapa disebutkan Rayagung? Disebutkan Rayagung karena di bulan Zulhijjah ini segala amal kebaikan dilipat gandakan ganjarannya gitu. Jadi misal kita beramal satu dibalas ku Allah Subhanahu wa taala menjadi 1000. Nah gitu. Dilipat gandakan gitu di bulan Zulhijjah ini. Malah kalau di mana-mana orang yang puasa tanggal 1 Zulhijjah, tanggal 2 Zulhijjah, tanggal 3 Zulhijjah, itu ada keunggulannya. Di antaranya barang siapa yang berpuasa di tanggal 3 Zulhijjah, maka segala hajatnya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di mana-mana ada hajat atau cita-cita, maka berpuasalah di tanggal 3 Zulhijjah. Insya Allah segala hajatnya ku Allah Subhanahu wa taala, di segala hajatnya atau segala doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi keunggulan bulan Zulhijjah yang kedua merupakan bulan dihampurannya dosa. Jadi diampuni segala dosa. Jadi di mana-mana kita puasa di bulan Zulhijjah 1 sampai nanti hari Arafah tanggal 9, tanggal 8, tanggal 9, pasti itu diampuni segala dosanya. Dosa kecil. Nah, dosa kecil. Kalau misalkan dosa durhaka kepada orang tua, dosa durhaka kepada orang tua itu enggak akan diampuni sebelum meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Jadi para wargi sadayana, jadi para sahabat semua, kalau kita mau diampuni dosa, maka kita harus minta maaf dulu sama orang tua kita supaya mempermudah dosa kita diampuni. Terus dosa yang besar itu seperti syirik. Nah itu nggak akan diampuni. Walaupun kita berpuasa di bulan Zulhijjah, kalau misalkan kita punya dosa syirik, maka tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Sareng dan semuanya. Terus yang ketiga itu akan mendapatkan imbalan atau ganjaran seperti yang beribadah haji dan umroh. Nah, barang siapa
Nah, jadi kita kalau misalkan kita ke Mekah beribadah haji belum mampu, maka berpuasalah di tanggal 8 dan 9, insya Allah ganjaranana atau imbalanana seperti kita melaksanakan ibadah haji. Terus para wargi sadayana, para sahabat Uji Al-Fariji, nanti ada hari raya agung atau hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu disebut juga hari raya kurban. Kenapa dia disebut hari kurban? Itu di mana-mana di seluruh dunia setelah merayakan Idul Adha, sholat sunat Idul Adha, maka sering kurban gitu. Kalau misalkan kita berkurban sapi itu cukup untuk tiga orang. Terus sahabat Uji Al-Fariji, kalau udah kita berkurban, kalau satu domba cukup untuk satu orang, kalau misalkan sapi cukup untuk 7 orang gitu para sahabat Uji Al-Fariji. Terus di saya akan peringatan hari raya kurban akan dilaksanakan tanggal 10 di kampung saya itu, tanggal 10 lah, jadi hari Sabtu gitu. Terima kasih. Itulah keunggulan bulan Zulhijjah gitu, Zulhijjah nanti. Jadi sekali lagi untuk di bulan Zulhijjah ini, bulan Raya Agung ini, kita harus meningkatkan amal kebaikan kita, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau cara berpuasa, kalau tidak mampu berpuasa berzikir, bersolawat, membaca Al-Quran, sodakoh, dan lain sebagainya. Insya Allah ganjaran atau imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan. Terima kasih. Itulah sahabat Uji Al-Fariji kelebihan bulan Raya Agung, bulan hari raya. Sekali lagi yang belum subscribe dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.